Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifi Fadilah, sebagai peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 8, kelompok 3, nomor daftar hadir 36, tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh mentor saya, yaitu Dr. Jainal Panani, MID, yang berjudul Analisis Efektivitas Kinerja Individu Berdasar Topoksi Perawat. Yang kita awali yaitu pra-analisis. Sebagai perawat di puskesmas, saya mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kedisiplinan pasien hipertensi dalam melakukan kontrol tekanan darah. Yang kedua, kurangnya minat masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke puskesmas keliling. Yang ketiga, kurangnya minat pasien hipertensi dan diabetes mellitus untuk mengikuti kegiatan senam di puskesmas. Selanjutnya, menapis isu dengan metode USG atau panjangannya urgency, seriousness, dan grow, yaitu mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap variabel dengan rentang skor 1-5. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, urgensi atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Yang kedua, seriousness atau keseriusan, yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak, dan sebagainya. Selanjutnya, grow, berkembangnya masalah, yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit dicegah. Analisa isu dengan metode USG. Yang pertama, kurangnya disiplin, kurang pasien hipertensi dalam melakukan tekanan darah. Maksud saya, kurangnya kedisiplinan pasien hipertensi dalam melakukan kontrol tekanan darah. Kita beri skor urgensinya 5, seriousness-nya 4, grow-nya 5, jumlahnya 14. Yang kedua, kurangnya minat masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke puskesmas keliling. Kita beri nilai urgensinya 4, seriousness-nya 4, grow-nya 5, berjumlah 13. Dan yang ketiga, kurangnya minat pasien hipertensi dan diabetes mellitus untuk mengikuti kegiatan senam di puskesmas. Kita beri skor 4, seriousness-nya 4, grow-nya 4, dan berjumlah 12. Jadi, yang menempati peringkat pertama adalah kurangnya kedisiplinan pasien hipertensi dalam melakukan kontrol tekanan darah dengan jumlah 14. Analisa isu dengan diagram tersebut. Jadi, yang pertama kita bahas yaitu lingkungan. Kurangnya dukungan lingkungan keluarga. Lalu, dari segi manusianya, kurangnya pengetahuan tentang bahaya hipertensi dan kurangnya disiplin untuk kontrol tekanan darah. Dari segi sarana prasarana,
jauhnya jarak rumah menuju Paskes. Dari segi metode, tidak adanya media pengingat dan kurangnya penyuluhan tentang hipertensi, sehingga menyebabkan kurangnya kedisiplinan pasien hipertensi dalam melakukan kontrol tekanan darah. Alternatif isu dengan SWOT, yaitu strength, kekuatan, tersedianya obat yang cukup di puskesmas, tersedianya tenaga yang kompeten, weakness, kelemahan, kurangnya pengetahuan pasien tentang hipertensi, tidak adanya media pengingat agar pasien disiplin kontrol tekanan darah. Lalu opportunities atau kesempatan, adanya BPJS dari pemerintah, adanya puskesmas keliling, adanya Posbindu PTN atau penyakit tidak menular. Dan yang terakhir, threats atau ancaman, yaitu meningkatnya kasus komplikasi dan kematian akibat hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Tabel alternatif penyelesaian isu. Isunya adalah kurangnya kedisiplinan pasien hipertensi dalam melakukan kontrol tekanan darah. Dan penyebabnya adalah yang pertama kurangnya pengetahuan tentang pasien hipertensi, yang kedua tidak adanya media pengingat agar pasien disiplin kontrol tekanan darah. Jadi dalam tabel ini dijelaskan ada alternatif penyelesaian. Yang pertama melakukan penyuluhan pasien tentang hipertensi. Tahap alternatifnya menentukan jadwal, sasaran, dan metode penyuluhan. Dan hasil yang diharapkan meningkatnya kedisiplinan pasien hipertensi dalam melakukan kontrol tekanan darah. Dan pihak yang terkait yaitu puskesmas dan masyarakat. Dan yang kedua, alternatif penyelesaiannya memberikan media pengingat berupa kartu kontrol dan memberikan pesan SMS dan WhatsApp. Jadi tahapan alternatifnya membuat kartu kontrol dan menyimpan nomor HP atau WhatsApp pasien tersebut. Dan hasil yang diharapkan meningkatnya kedisiplinan pasien hipertensi dalam melakukan kontrol tekanan darah. Pihak yang terkait yaitu puskesmas dan masyarakat. Dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.